A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para imam, para ustadz, para alim yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman beserta seluruh jajarannya, dan juga tak lupa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini salat jamaah di Masjid Ar-Rahman. Kita lanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua, sehingga ditetapkan iman Islam kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nuwun sewu, malam hari ini saya menggantikan Ustadz Soleh Said yang sedang ada urusan di luar kota. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam agenda perjalanannya dan dapat kembali bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita malam hari ini temanya tingkatkan kualitas diri dengan sholat. Kita awali ngaji kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan, memperbaiki kualitas hidup kita, yaitu dengan cara yang paling ampuh sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran maupun oleh Rasulullah, yaitu melalui sholat. Kita cuplik satu ayat, ini ayat dari surat Al-Baqarah ayat 45 yang nanti insya Allah masih kita bahas lagi di akhirnya. Kita ambil di bagian awalnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di sini nampak sekali Allah mengaitkan pertolongannya itu dengan sholat. Jadi kita kalau minta pertolongan disuruh minta pertolongannya yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Meskipun sholat di sini ada yang kemudian ulama yang memaknai dalam artian doa, tapi secara letterlek juga banyak ulama yang menyatakan sholat yang dimaksud ya sholat itu, sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wasta'inu, dan memohonlah pertolongan kalian, bisobri, dengan sabar, wassolati, dan sholat. Nah ini berarti menarik, ternyata Allah mengaitkan pertolongan itu dengan kesabaran dan dengan sholat. Kita lihat ayat berikutnya, Allah mengaitkan terkait jaminan rizki juga dengan perintah sholat. Kalau tadi dengan sholat langsung pertolongan, kalau ini dengan perintah sholat. Dalam surat, wah ini keliru, ini bukan Al-Baqarah 45. Ini surat apa ini? Saya lupa ini. Ini bukan Al-Baqarah ini. Baik, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-sholati, dengan sholat. Perintahlah keluargamu itu untuk melaksanakan sholat. Lalu untuk apa? Ya, untuk apa kok ini diperintahkan untuk sholat? Ya, sebelum kita arahkan ke sana, yang penting di sini adalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Wastabir itu aslinya adalah wasbir, terus kemudian ditambahi tok di situ, wastabir, artinya untuk banget no, untuk kalian harus bersungguh-sungguh bersabar.
Kita lihat di sini ada keterkaitan ayat yang pertama tadi yang Al-Baqarah 45 dengan ayat yang ini, ada keterkaitan bahwasanya sholat itu harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Artinya jika seseorang tidak sabar dalam melaksanakan sholat, itu sholatnya juga tidak akan baik, atau bahkan sholatnya tidak akan bernilai, tidak akan berkualitas. Sebentar, saya tulis ini. Ini suratnya Toha ya. Suratnya Toha. Nah, suratnya Toha. Ya, gini. Surat Toha di ayat 132. 132. Nah, perintahlah keluargamu bisolati untuk melaksanakan sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakannya. Ini awalnya perintahnya adalah kepada Rasulullah, maka di sini ahlaka, kepada keluargamu satu orang. Ini perintah awalnya secara khusus kepada Rasulullah, tapi itu berarti juga untuk umatnya. Terus kemudian ada hal yang menarik lanjutan dari hadis ini, lanjutan dari ayat ini, yaitu la nas'aluka rizqa, kata Allah. Aku tidak meminta kepadamu rizki. Nahnu narzukuk, akulah yang memberimu rizki. Artinya apa? Jangan sampai kita itu habis waktu, pikiran, tenaga kita seakan-akan untuk mencari rizki, lalu hilang fokus kita untuk melaksanakan sholat dengan baik. Zuhurnya baru sudah mendekati asar, 2:30 baru menyempatkan zuhur hanya karena buka toko, ya, karena nanti punya keyakinan bahwa ini kalau saya tinggal nanti gimana rizki saya. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, saya enggak minta kamu rizki, nahnu narzukuk, aku yang memintamu rizki. Artinya sholatmu itu bukan untuk keuntunganku, ibaratnya Allah begitu. Kamu sholat itu bukan keuntunganku, tapi kamu sholat itu untuk dirimu sendiri dan aku yang menjamin rizkimu. Artinya jangan sampai kita kemudian untuk fokus dalam melaksanakan sholat, lalu kemudian kita ada kekhawatiran, nah nanti kalau saya sholat waktunya siang-siang, waktunya orang kerja, waktunya orang ini saya malah sholat, nanti gimana rezeki saya? Allah menegaskan di sini, nahnu narzuquk. Maka coba sekarang ini kan sudah hampir semua perusahaan, semua instansi ketika waktunya zuhur kan isoma itu kan istirahat, sholat, makan. Coba sempatkan, apalagi yang kantornya dekat masjid, datang ke masjid ikut jamaah zuhur. Ya, pagi-pagi subuh usahakan berangkat ke masjid, apalagi yang bapak-bapak berangkat ke masjid. Nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik, akhir yang baik itu bagi orang yang takwa. Artinya apa? Takwa itu berarti dimulai dari mana? Dari sholat kita. Ini berarti ada dua hal yang menarik. Yang pertama di Al-Baqarah 45 tadi pertolongan dikaitkan dengan sabar dan sholat. Sekarang bahwasanya ketakwaan kemudian rizki itu juga dikaitkan di Toha 132 juga dengan perintah sholat. Maka ini hati-hati dengan perintah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Berarti pertama kali yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, secara letterlek ayat ini adalah ayat ketika waktu itu masih ada Ibunda Khadijah. Ya, berarti secara letterlek ayat ini waktu itu kepada Rasulullah, kemudian kepada istri, kepada putranya, terus kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu diasuh oleh beliau. Misanan tapi diasuh oleh beliau. Tapi secara umum ahlaka ini berarti adalah orang-orang yang ada di circle kita. Nah ini coba sekarang orang anaknya disekolahkan, dileskan, coba sudahkah kita mengajarkan sholat dengan baik kepada anak kita? Perintah untuk melaksanakan sholat berarti juga perintah untuk melaksanakan, mengajarkan segala sesuatu yang itu terkait dengan sholat. Ajarkan bagaimana wudhu yang benar, bagaimana bersuci dari najis,
anak ceboknya bagaimana, wudhunya bagaimana, sholatnya bagaimana, ya, cara dia sudah paham belum bacaan sholat. Jangan-jangan kita sendiri tidak paham ketika sholat itu yang kita baca apa. Padahal untuk ngerti pertanian, untuk ngerti ekonomi, untuk ngerti banyak hal yang lain, kita sekolah mulai dari SD sampai SSS itu, tapi ternyata kita nggak belajar untuk sholat. Padahal ini kita coba dalam hal yang lain, Allah nanti di akhirat, kalau tadi masih sifatnya masih agak dunia, masih di dunia, sekarang yang akhirat ada satu hadis diriwayatkan oleh berbagai perawi. Saya kutip yang paling mudah, ini riwayatnya Tabrani. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat itu dari seorang hamba adalah sholat. Fa in sholahat sholahalahu sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya itu kok tercatat baik, sempurna, maka amalnya yang lain juga dianggap sempurna. Kalau itu dianggap buruk, maka amal yang lain juga buruk. Artinya apa? Diterimanya amal yang lain dikaitkan dengan sholat. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berarti dunia kita, akhirat kita, kebaikannya itu digantungkan kepada sholat. Lah pertanyaannya, sudahkah kita berupaya meningkatkan kualitas sholat kita? Apa yang harus ditingkatkan? Yang pertama ilmunya dulu. Mulai bacaan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kita ngerti enggak itu? Bacaannya. Jangan-jangan kita hanya sholat jungkar-jungkir, kita nggak tahu itu maksudnya apa. Itu berarti sholatnya belum benar-benar, kualitasnya sholatnya masih belum benar-benar. Kita mau bersusah payah memahami berbagai macam pengetahuan, masa untuk memahami sholat tidak mau? Sehingga perhatikan, nanti akan ada orang yang sudah sholat tapi sholatnya dicela oleh Allah. Fawailul lil musallin. Hati-hati, ada orang yang disebut al-musallin, orang sing ya penggaweannya ya salat juga, dia salat. Tapi di sini dicela, fawailun, cilaka itu. Siapa? Ya, lil musallin itu bagi orang-orang yang salat. Tapi alladzina hum an salatihim sahun. Tapi dia melalaikan salatnya. Waktunya salat dientengke, nanti juga bisa. Melalaikan salatnya. Bukan lalai di dalam sholatnya. Lah ini hati-hati. Para sahabat mengomentari ayat ini, alhamdulillahilladzi qol matur nuwun. Para sahabat, para ulama mengomentari ayat ini, alhamdulillahilladzi qol alladzina hum an sholatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang menyatakan bahwasanya kecelakaan bagi orang yang sholat itu orang yang melalaikan sholatnya, bukan orang yang lupa di dalam sholatnya. Karena kalau lupa di dalam sholatnya, namanya manusia. Bahkan kalau ayat ini di dalam tafsir At-Tabari itu menukil komentar dari Ibnu Arabi. Itu seorang ulama besar mengatakan, nggak mungkin ada orang sholat nggak pernah lupa. Mustahil ada orang sholat nggak pernah lupa. Ada yang lupanya itu karena digoda setan, akhirnya ingat yang lain. Ada yang lupa di dalam sholatnya itu karena saking fokusnya kepada Allah. Ya, ada orang itu yang lupanya saking fokusnya kepada Allah. Orang kalau sudah fokus kepada Allah itu juga bisa lupa kepada yang lain. Maka Rasulullah pernah itu mengalami sholat lupa, sholat zuhur baru 2 rakaat beliau terus salam. Beliau terus salam, baru 2 rakaat langsung salam. Terus kemudian sahabat ya sempat diam saja. Rasulullah harus dianggap benar. Tapi terus kemudian ada sahabat yang disebut Zulyadain, tangannya agak panjang itu. Terus kemudian, ya Rasulullah, ini karena zuhur ini dikosor jadi 2 rakaat atau memang ada pembaharuan sekarang zuhur jadi 2 rakaat? Ditanyakan. Kata Rasulullah, enggak, dua-duanya enggak. Terus lanjut dengan baru 2 rakaat. Terus ditanya kepada sahabat yang lain, benar itu yang dibilang dia? Naam, nggih ya Nabi. Langsung Rasulullah langsung Allahu Akbar nambah.
Saya pernah ngalami yang kayak gini waktu ngimami. Ngimami baru 4 rakaat, baru 3 rakaat salam. Enggak ada yang ngingetin. Enggak ada yang ngingetin. Ya salam ya tenang aja, saya merasanya sudah 4. Salam tenang. Habis salam balik ada yang baru 3. Udah ngiketin kok sekarang batin saya. Ikuti Rasulullah langsung Allahu Akbar. Artinya apa? Kalau lupa di dalam sholatnya itu tidak masalah, ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ini masuk ke fikih dulu. Kalau lupanya tergantung lupanya. Jadi begini, sholat itu harus berdasarkan keyakinan, ya, harus berdasarkan keyakinan. Nggak boleh sholat itu dengan ragu. Misalkan jenengan sholat Allahu Akbar, sudah beberapa rakaat, jenengan ini 3 apa 4, berarti berapa? 3. Jadi kalau ragu berarti ambil yang yakin dulu. Yang yakin kan kalau 3 atau 4 berarti 3. Makanya jenengan itu tetap, saya punya istri 1 apa 2 ya? Akhirnya 1. Nggak berani 2, belum yakin. 2 tambah geger, sudah yang yakin 1 aja, 1 aja. Jadi kalau rakaat kita 3 atau 4, ya berarti 3. Ya, maka bisa jadi ada kasus dalam sholat ini fikih dulu. Dalam sholat bisa jadi ada kasus imam yakin rokaatnya 3, makmum yakinnya itu sudah 4. Maka masing-masing harus berdasarkan keyakinannya. Imam karena yakin 3 naik lagi, makmum karena sudah yakin 4 tidak boleh ikut naik. Maka biasanya makmum mengingatkan karena merasanya 4, subhanallah. Paham ya? Subhanallah. Imamnya waktu diingetin, masih 3 kok malah diingetin apa? Pede aja imamnya. Maka imam harus berdasarkan keyakinannya. Makmumnya kalau yakin, sudah 4 kok malah naik, makmum tidak boleh ikut naik. Paham ya? Itu bisa jadi terjadi kasus seperti itu. Atau dibalik, imamnya meyakini sudah 4, makmumnya meyakini sudah 3. Maka kalau imamnya diingatkan kok tidak gubris, maksudnya punya keyakinan sendiri, semua harus berdasarkan keyakinannya masing-masing. Tapi biasanya imam kan memang benar-benar lupa, diingatkan makmum ya terus mau. Ya. Lah, kalau itu lupanya dalam hal rukun yang sifatnya fi'li, yang sifatnya perbuatan, ya, gerakan, maka nanti itu disunahkan untuk diakhiri dengan sujud sahwi. Misalkan imamnya nambah rokaat, sudah berdiri lagi, diingatkan sama makmumnya, subhanallah, maksudnya ini sudah 4. Imamnya oh iya sudah 4, turun lagi. Maka nanti sebelum salam ditutup dengan sujud sahwi. Lah ini menariknya Allah. Allah itu mengajak kita untuk mengenali diri kita dan mengenali Allah. Para ulama menyatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Orang kalau tidak mengenali dirinya dia tidak bisa mengenali Tuhannya. Dan dalam hal ini sama. Allah mengajak kita kalau pas sholat kok lupa, yus memang manungso niku nggih nggone lali. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Meskipun gawane menungso niku lali, maka kita harus oh iya saya hanyalah manusia yang bisa lupa. Terus kemudian mengingat ya Allah yang tidak lupa hanya Engkau. Makanya tasbihnya kalau sujud sahwi gimana? Subhanaman la yanamu wala yasu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Artinya kita mengenali diri kita, ya Allah memang saya manusia yang penuh dengan lupa, Engkaulah zat yang tidak pernah lupa. Nah, kalau lupanya dalam hal bacaan gimana? Misalkan dulu saya punya teman itu ngimami, tiba-tiba Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar itu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, belum Al-Fatihah sudah qul huwallahu ahad, sudah baca surat pendek itu kan. Diingatkan sama makmumnya subhanallah, dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu ganti surat. Makmumnya kan bingung, maksudnya itu belum Fatihah malah ganti surat. Akhirnya subhanallah gitu lagi makmumnya. Wah tetap aja imamnya ganti surat lagi, makmumnya gregetan.
Subhanallah, maksudnya makmumnya jenengan belum baca Al-Fatihah. Imamnya bingung, wah, akhirnya budrek ngadep ke makmumnya. Salahku apa gitu. Buyar udah sholatnya ya. Lah, apa ibu sekalian, kalau misalkan salahnya hanya dalam hal bacaan, misalkan sampai nambah bacaan gimana? Ya, jadi baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, terus kemudian karena baca sesuatu terus lupa, akhirnya tadi sudah Fatihah atau belum? Akhirnya ngulangi baca Al-Fatihah, ini maka tidak masalah. Sah sholatnya, sah. Kecuali kalau sengaja membaca Al-Fatihah 2 kali, itu baru nanti ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan batal sholatnya karena itu menambah rukun, ada yang menyatakan tidak apa-apa karena itu tetap bacaan Al-Quran. Kalau sengaja, tapi kalau lupa, namanya orang lupa, jangankan hanya baca Al-Fatihah. Rasulullah itu sampai sudah keluar sholat. Paham ya? Itu kalau lupa. Nah, maka lupa itu adalah satu kenikmatan dari Allah yang kita harus mensyukuri untuk mengenali diri kita. Lumrahe menungso itu memang ya harus lupa. Nah, itu. Baik, kita kembali lagi. Maka yang dicela di sini bukan orang yang lupa di dalam sholatnya, tapi orang yang melalaikan. Nah, sahun, saha, yashu itu melupakan secara sengaja. Tapi kalau nasia, yansa, insan, mahalul khotok wan nisyan itu lupa yang tidak disengaja. Kalau lupa yang tidak disengaja itu maka tidak dicela. Tapi kalau melupakan sholatnya, bisa jadi melupakan sholatnya waktunya sholat tidak segera sholat, atau bisa jadi melupakan sholatnya itu melupakan tujuan sholat. Sholat harusnya untuk ditujukan kepada Allah, tapi malah untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah, itu namanya, makanya alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Ini yang dicela. Wa yamna'unal ma'un, dan pasti ngefek. Efeknya orang kalau sholatnya tidak benar itu pasti ngefek perilakunya yang nggak benar. Apa termasuk perilakunya yang nggak benar? Di sini dia menghalang-halangi diri sendiri maupun orang lain untuk memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain, alias kikir. Nanti wong medit niku ada kemungkinan meditnya ini karena sholatnya sudah nggak benar ya. Tapi nggak betul usah ngomong. Tapi diri kita kalau pengen memperbaiki sikap, salah satunya dengan sholat. Kita lanjutkan. Sholat itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Dalam Al-Ankabut 45 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqim ini artinya laksanakanlah sholat dengan sempurna. Laksanakanlah sholat bukan sekedar sholat, tapi laksanakan dengan sempurna. Bagaimana sholat yang sempurna? Sholat yang dipenuhi semua syarat rukunnya dan dilaksanakan dengan khusyuk. Sehingga sholat yang seperti itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, dapat mencegah perbuatan yang keji ataupun mungkar. Kita kaitkan juga dengan ayat yang lain. Ini bahwa sholat bisa memperbaiki sifat manusia ya. Dalam Al-Ma'arij ayat 19 Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dengan pembawaan sifat itu yang suka berkeluh kesah dan juga kikir. Nah tadi. Lalu cara memperbaikinya gimana? Perhatikan nih ayatnya. Senyatanya berkeluh kesah dan kikir itu bagaimana? Idza massahu syarru jazua, ketika dia tertimpa suatu keburukan atau kesusahan, jazua, wis ngeluh mawon. Coba manusia itu, ya. Mulai kecil katanya, wah nek gede no enak paling. Begitu gede, wah wis gede urung duwe jodoh. Begitu oleh jodoh, wis duwe jodoh saiki wis mulai ngopeni repot. Ya, kadang iki urung duwe anak. Makanya begitu dua anak, wah dua anak repot, anak cilik-cilik. Maka begitu aja urung esok ngewangi, begitu anaknya gede, anak gede podo sekolah biayanya larang, ngeluh aja. Ya, itu bawaan manusia. Wa idza masahul khairu manua, kalau dapat kebaikan itu sukanya ya enggak diberikan kepada orang
Ayo wis dipek dhewe manua. Nah, tadi makanya di Al-Maun tadi wa yamnaunal maun. Wis dipek dhewe, diagagahi dhewe. Ya, maunya diambil sendiri, enggak mau dibagi kepada orang lain. Nah, yang punya sifat seperti ini, untuk menghilangkan sifat seperti ini gimana? Kata Al-Quran, illal musallin, kecuali yang tidak seperti itu siapa? Orang yang sholat. Tapi alladzina hum an sholatihim daimun, yang dia setia dengan sabar selalu melaksanakan sholatnya dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh ketulusan di dalam sholatnya. Daimun, setia terus. Artinya apa? Berarti sholat kalau diperbaiki itu akan ngefek kepada sikap, kepada perilaku, kepada sifat kita. Lo nggak ngefek gimana? Kita bacaannya dari awal sudah Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti kalau itu benar-benar kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, maka selain Allah kecil. Gimana? Kita masih menganggap segala hal yang lain besar karena kita tidak benar dalam takdir kita. Mengapa kok kita sulit fokus di dalam sholat kita? Bisa jadi wudhu kita juga tidak sempurna. Sholat itu adalah kita membuka as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Berarti ketika sholat kita sedang tersambung kepada Allah. Agar tersambung bagaimana? Sebelumnya kita harus memutus diri kita dengan rantai kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Makanya sebelum sholat nanti ada wudhu. Wudhu itu bersuci. Bersuci itu secara zahir membersihkan diri kita dari hadas, secara batin bertaubat, mentaubati seluruh dosa-dosa kita. Makanya doa setelah wudhu gimana? Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku orang yang terus-menerus bertaubat. Nah, orang kalau belum bertaubat itu berarti dia masih ada dibuntu, dihijab oleh dosanya, sehingga hatinya ini sulit untuk bisa mencicipi, merasakan nikmatnya sholat. Maka perlu untuk wudhunya disempurnakan, taubatnya dibenahin. Nah, setelah itu nanti kita masuk di sholat Allahu Akbar, Allah lah yang Maha Besar. Bagaimana orang tidak bisa merubah sifatnya dengan sholat? Wong di dalam sholat setiap rakaat dibaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah selalu dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengendalikan seluruh alam. Dia segala puji. Nah, ini saya nggak tahu di sini kalau jenengan mungkin ada yang kunut atau ada yang enggak subuh, tapi di dalam kunut itu saya sudah lama enggak kunut. Di dalam kunut itu ada satu pernyataan yang menarik. Jenengan enggak kunut enggak apa-apa, tapi ada satu pernyataan di dalam kunut munajat itu yang baik. Perhatikan, yang Allahumma dini itu kan doanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini ada falakal hamdu ala ma qadait. Ini perhatikan, ini penting sekali. Falakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, ala ma qadait, atas apa yang telah engkau tetapkan. Ya, ini namanya alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga orang yang punya kesadaran sholat itu apapun yang terjadi alhamdulillah. Apapun yang terjadi alhamdulillah. Karena dia punya keyakinan falakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, ala ma qadait, atas apapun yang engkau tetapkan. Yang terjadi kan selalu yang ditetapkan oleh Allah, dan dia selalu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang ditetapkan Allah pasti baik. Dia keyakinannya selalu alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, dia keyakinannya Allah selalu baik. Allah selalu kasih sayang. Dan dia nanti memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Mana mungkin ada orang yang memohon jalan yang lurus pulang dari masjid terus mencuri. Berarti tadi nggak beneran itu permohonannya. Paham ya? Artinya orang yang sholat dengan penuh kesadaran hati dan pikirannya, pasti dia juga akan mengarah kepada kebaikan.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita kuatkan di dalam pelaksanaan sholat kita. Sehingga dalam melaksanakan sholat, sejak sebelum sholat ini kita harus tetapkan dulu tujuan kita apa. Nah, para ulama ngajari kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Allah engkaulah yang menjadi tujuanku, waridhoka matlubi, ridhomulah yang aku cari. Jadi sholat bukan untuk apa-apa, untuk mendapat ridho dari Allah. Tujuannya hanya Allah. Ya, ini namanya memperbaiki sholat. Nanti begitu wudhu, wudhunya yang sempurna. Ya, begitu setelah wudhu mohon untuk diampuni dosanya, dijadikan sebagai orang yang taubat. Kemudian melaksanakan sholat, takbirnya takbir dengan benar. Benar bukan hanya bacaannya, tapi melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Makanya nanti ada orang yang sholat tapi tidak sadar bahwa dia sholat. Maka yang perlu kita bangun, sholat itu dengan sadar. Makanya agama itu tidak boleh dipaksakan. Agama itu harus dituntunkan, dibimbingkan, tapi tidak bisa dipaksakan. Karena begitu dipaksa, yang bisa dipaksa itu hanya zahirnya. Misalkan santri disuruh ngaji, bisa saja kalau nggak ngaji dihukum ini. Tapi begitu di majelis, kan bisa saja pikirannya ke sana kemari. Kita bisa saja dipaksa, pemerintah maksa mewajibkan sholat, misal, bisa saja. Tapi begitu pas sholat, masa pikiran bisa dipaksa? Tidak bisa. Maka di sini perlu untuk kesadaran. Nah, sehingga nanti siapa yang orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, bejo sekali orang yang iman. Al-mu'minun, orang yang iman sungguh dia beruntung. Siapa cirinya orang al-mu'minun ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang dia di dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini berarti adalah perpaduan antara zahir dan batin. Khusyuk itu adalah ketundukan kepada Allah, sehingga dia sholat benar-benar punya kesadaran, sadar dari awal itu sadar, dan kemudian tunduk patuh kepada Allah. Makanya orang yang sholatnya nanti khusyuk pasti sifat dan perilakunya baik. Bagaimana tidak? Wong di dalam sholat dia diajari rukuk, diajari sujud. Diajari sujud berarti diajari untuk senantiasa tawadhu di dalam hidupnya. Lalu di Al-Baqarah 46 Allah menjelaskan siapa orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang meyakini bahwasanya dia itu akan bertemu dengan Allah dan bahwasanya dia memang akan kembali kepada Allah. Jadi ketika sholat merasakan ini saya sedang menghadap Allah, dan nanti kalaupun saya mati saya itu kembalinya ya kepada Allah. Kita itu menjadi tidak begitu yakin ibadah kita, tidak begitu kuat semangat kita dalam ibadah, tidak begitu benar-benar kita dalam beribadah. Karena yang pertama, kadang kita itu merasa nggak akan mati. Gimana? Lu coba kalau kita merasa mati, merasa besok kita akan mati. Makanya kita diajarin Rasulullah itu, kamu kalau sholat rasakan itu sholat terakhirmu. Kalau kita sholat kita diajari gimana? Rasakan itu sholat terakhirmu. Jangan pernah lihat kapan hari itu ada siapa namanya yang bandar narkoba mau dieksekusi mati. Misalkan jenengan dapat kabar dari Israel bahwasanya nanti malam Pak jam 8 itu kita akan dieksekusi oleh Israel. Kira-kira sholat isya kita nangis-nangis betul? Sempat mikir yang lain? Nggak akan. Maka kita itu seringkali ini karena tulul amal pakai hamzah, bukan tulul amal, panjang angan-angan. Sesuk apa ya sing dipangan? Rumah perlu direnovasi, anak kungku piye, bojo kungku sok nambah ora ya. Itu tulul amal, wangan-angannya ini aja. Sudah punya motor kapan ya bisa beli mobil, sudah punya mobil kapan ya ganti mobilnya, sudah punya rumah kapan ya rumah dipasang AC. Tulul amal.
Angan-angannya panjang. Mengapa ini? Karena lupa bahwasanya dia itu hidup itu ujung-ujungnya hanya akan mati. Maka siapa orang yang bisa khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia punya keyakinan bahwa saya ini kembalinya nanti kepada Allah. Kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah, yang lain itu nggak terasa penting. Yang lain nggak akan terasa penting. Yang kita pentingkan bagaimana nanti Allah menilai kita. Allah ridho atau tidak kepada kita. Sehingga Sayyidina Ali itu menyatakan dalam statement beliau, ya Allah, asal engkau ridho kepadaku, yang lain saya nggak peduli. Ya Allah, asal engkau ridho kepadaku, yang lain saya tidak peduli. Lah kalau kita itu hidup kita menjadi ribet karena kita pengen diridhoi orang-orang lain. Si A nanti gimana, nanti nggak enak sama dia, nanti ini gimana. Kita nggak pernah urusan dengan Allah, urusannya dengan manusia terus. Harusnya fokus kita itu Allah ridho nggak dengan kita. Kalau Allah ridho kepada kita, maka yang lain itu akan diberesi oleh Allah. Maka harusnya fokus kita hidup itu, ini Allah ridho nggak ya dengan saya. Dan ingat, kalau orang sudah fokusnya seperti itu, dia sekaligus kan juga punya keyakinan bahwa Allah maha mengetahui. Maka ketika ibadahnya kok diriakkan, dia tahu kok saya kok riak ini nanti Allah nggak ridho kepada saya. Kok saya mencela orang lain ini Allah nggak akan ridho kepada saya. Sehingga dia hidupnya itu patokannya ini Allah ridho atau tidak kepada saya. Lah jika hidup kita sudah seperti itu, sholat kita akan khusyuk. Kalau sholatnya sudah khusyuk, maka segala sesuatu amaliyah yang lain otomatis juga akan baik. Maka patokannya orang sholatnya itu baik atau tidak. Kalau sholatnya baik, pasti yang lain baik. Sehingga ulama termasuk menyatakan seberapa usahamu memperbaiki hidupmu tergantung seberapa usahamu memperbaiki sholatmu, kualitasnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memperbaiki sholat itu memperbaiki sholat fardu dan juga menambah sholat sunnah di sekitarnya. Karena hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad lanjutan yang tadi itu, jika seseorang kok sholatnya tidak sempurna fardunya, disuruh melihat, coba lihat sholat sunnahnya. Kalau sunnahnya ada yang baik, maka ada tambahan, maka itu bisa menyempurnakan sholat wajibnya. Demikian ngaji kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas sholat kita masing-masing. Mari kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk memfokuskan memperbaiki sholat. Kita harus berani marah kepada anak kita kalau dia lebih main handphone daripada sholat. Termasuk mengajarkan itu dengan keteladanan. Kita juga harus berangkat sholat. Contohkan, ajak anak kita ke masjid dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan nikmat untuk menjadi orang-orang yang sholatnya khusyuk, diberikan kesabaran di dalam melaksanakan ibadah kita, dan diberikan istiqomah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua orang tua kita semoga yang telah meninggal diampuni dosanya, diterima amal baiknya. Yang masih hidup semoga diberikan akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi